Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam permenungan Vincenzian hari ini. Hari ini dalam perikop Injil, Tuhan mengajak kita untuk merenungkan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tuhan sendiri bersabda ketika orang-orang ribut bagaimana mereka tidak membawa roti. Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Kita tahu ragi adalah suatu obat atau semacam suatu obat yang membuat sesuatu untuk adonan menjadi memiliki rasa dan berpengaruh. Nah, hari ini ragi Herodes dan ragi orang Farisi menjadi tekanan Yesus. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Apa maksudnya? Kalau kita merenungkan lebih jauh, ragi itu memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya. Ragi itu memberi pengaruh-pengaruh terhadap sekelilingnya yang mempengaruhi pemikiran orang, mempengaruhi semangat, dan mempengaruhi seluruh perjalanan hidup. Maka kita tetap dipanggil untuk waspada, karena ragi Herodes dan ragi Farisi memiliki isi yang sangat negatif dan jahat. Kita dipanggil untuk berhati-hati dalam perjalanan hidup. Terkadang kita merasa bahwa kita ini paling baik, sehingga setiap argumen kesombongan kita harus diteliti lebih dalam. Apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan, entah itu dalam pembicaraan, dalam gosip lah seperti itu, apa isinya? Jangan-jangan itu menjadi ragi Herodes dan ragi Farisi yang membuat orang lain juga memiliki rasa yang tidak senang, rasa ingin membenci sesama, rasa marah, rasa kecewa, dan sebagainya. Maka panggilan kita tentu untuk senantiasa melihat ke dalam hati, ke dalam lubuk terdalam. Justru di sanalah Tuhan Yesus hadir. Dengan kehadiran Yesus itu, maka sebenarnya hati itu sungguh menjadi tempat yang paling utama. Karena dari dalam hati itu akan terungkap lewat kata-kata, lewat tindakan yang sangat mempengaruhi banyak orang. Kalau dari dalam hati kita keluar sesuatu yang jahat, maka akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan aura yang tidak baik. Tetapi kalau dari dalam hati keluar suatu aura kebaikan, cinta, rasa syukur, kelembutan hati, maka orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan kasih Tuhan, merasa aman, merasa guyup, berpikir positif, dan senantiasa akan menumbuhkan buah-buah yang lebih baik dalam kehidupan. Maka hari ini sekali lagi kita semua dalam teladan Santo Vincentius senantiasa diajak untuk selalu berhati-hati. Maka nilai keutamaan mati raga itu akan membuat orang untuk senantiasa hening, menahan diri dari banyak hal yang tidak perlu, masuk dalam keheningan hati, dan bisa memilah-milah mana-mana yang penting, mana-mana yang tidak berguna, bahkan mana-mana yang disertai dengan unsur-unsur jahat. Maka sebagai keluarga Vincenzian, sebagai orang yang ingin meneladan Santo Vincentius, kita tetap diingatkan untuk selalu discernment, melihat dalam terang Roh Kudus bagaimana hati kita senantiasa berhati-hati terhadap kesombongan, kejahatan dalam diri yang mempengaruhi sesama. Semoga hari ini hati kita lebih hening, kita lebih masuk ke dalam nilai mati raga, kita lebih masuk ke dalam hati kita, dan akhirnya kita percaya apa yang terungkap menjadi jalan cinta Tuhan untuk senantiasa membimbing kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.
Aku di